Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yola Anesti sebagai moderator. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu yang pertama ada Adil Hakim, Anissa Fahira, Dewi Rahmawati, Fitri Nur Hidayah, Muhammad Ihsan Mashhuri, Melda Rianti, Tiara Sri Dasmeri, Wiwin Andrika, Yola Anesti, dan Ardiansyah Siregar. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Bapak Diki Hartanto, Diki SPD, Dr. SPI MM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan pendanaan perusahaan PT Pertamina. Yang pertama akan dijelaskan oleh Dewi Rahmawati. Kepada Dewi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 1 pada poin A, yaitu perusahaan pendanaan. Sumber pendanaan adalah dari mana perusahaan mendapat kas dan setara kas agar dapat memenuhi kebutuhan penggunaan dana perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan perusahaan. Pendanaan perusahaan biasa juga disebut dengan pembiayaan perusahaan. Perusahaan baru sulit memperoleh pendanaan dibandingkan dengan perusahaan yang mapan. Perusahaan baru sulit untuk mengumpulkan dana. Resiko mereka tinggi karena belum memiliki rekam jejak operasi. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Melda. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Dewi, yaitu tujuan pendanaan perusahaan. Yang pertama adalah memulai bisnis baru, misalnya untuk menyewa kantor, peralatan baru, dan pembayaran iklan. Yang kedua, menjalankan bisnis, misalnya untuk memenuhi likuiditas jangka pendek dan modal kerja, atau untuk membiayai penelitian komersial. Yang ketiga, memperluas bisnis, misalnya untuk menambah cabang baru, membeli mesin produksi, atau membangun fasilitas produksi yang baru. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara Sri Dasmeri. Yang selanjutnya, yang C. Jenis pendanaan perusahaan. Perusahaan dapat mengambil beragam sumber untuk memperoleh dana. Perusahaan baru biasanya mengandalkan suntikan dana dari pemilik. Karena risikonya tinggi, mereka mungkin kesulitan untuk mengakses pendanaan dari pasar modal atau bank. Secara umum, kita dapat mengklasifikasikan jenis pendanaan bisnis melalui beragam. Yang pertama, kita dapat mengkategorikan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama adalah pendanaan jangka pendek. Biasanya perusahaan harus melunasi kembali dalam waktu 1 tahun atau kurang. Contohnya adalah anjak piutang, pinjaman bank, dan komersial uppers. Yang kedua, pendanaan menengah jangka panjang. Jatuh temponya 2 tahun lebih. Contoh pendanaan jangka menengah panjang adalah medium term notice, obligasi korporasi, Selanjutnya D. dan saham. Pengertian PT Pertamina. PT Pertamina Persero yang dahulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara adalah sebuah BUMN atau badan usaha milik negara yang bertugas mengelola pengembangan minyak dan gas bumi di Indonesia. PT Pertamina Persero pernah mempunyai monopoli pendirian SPBU di Indonesia. Namun monopoli tersebut telah dihapuskan. Pemerintah pada tahun 2010 ini mengeluarkan sebuah kebijakan untuk melakukan konversi bahan bakar minyak tanah menjadi gas LPG dan kebijakan tersebut dijalankan melalui PT. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Adil. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan kebijaksanaan yang menyatakan bahwa penambangan minyak dan gas bumi hanya boleh dilaksanakan oleh negara melalui perusahaan negara. Semenjak itu, pihak asing yang terlibat di dalamnya berdasarkan kepada kontrak saja. Di samping itu,
Perusahaan asing juga sepakat untuk secara bertahap menjual tempat penyulingan minyaknya dan aset lainnya di bidang pemasaran dan distribusi kepada pihak Indonesia dalam jangka waktu 5-15 tahun. 2 perusahaan negara dibentuk pada zaman transisi tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wiwin. Poin yang ke-E adalah kerangka konseptual PT Pertamina. PT Pertamina yang pertama, PT Pertamina EP Area, yang kedua laporan keuangan, terbagi menjadi 2, yaitu neraca tahun 2003 dan tahun 2004, dan laporan laba rugi tahun 2003 dan tahun 2004. Analisis laporan keuangan terbagi menjadi 2, metode rasio, dan berdasarkan keputusan Menteri BUMN nomor Kep-100/MBU 2002, terbagi yaitu ROA, ROI, cash ratio, dan inventory turnover. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa. Kegiatan Pertamina. Pertamina adalah produsen minyak mentah terbesar kedua di Indonesia setelah Chevron Pacific Indonesia, atau merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Chevron Amerika, salah satu perusahaan energi terintegrasi terkemuka di dunia. Saat ini Pertamina memiliki 6 kilang minyak di Indonesia yang memiliki kapasitas produksi gabungan sebesar 1 juta barel minyak per hari. Pertamina adalah perusahaan milik negara yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia sehingga tidak memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEFI. Kegiatan hulunya, baik nasional maupun internasional, Pertamina melakukan operasinya sendiri atau membangun kemitraan dalam bentuk operasi bersama dalam Badan Operasi Bersama atau Joint Venture Bodies atau disingkat dengan JOB. Kontrak operasi bersama dalam kontrak dan kontrak bantu teknis selain eksplorasi dan produk dan transmisi minyak dan gas, Pertamina juga semakin banyak mengeksplorasi potensi gas mentah lapisan batu bara dan panas bumi Indonesia. Untuk alasan ini, perusahaan mengubah deskripsi besinya dari perusahaan minyak dan gas ke perusahaan energi. Penurunan produksi minyak Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga merefleksikan kinerja Pertamina. Meskipun perusahaan-perusahaan melalui anak usaha Pertamina EP mengelola lebih dari 141 km persegi konsesi ladang minyak dan gas di seluruh negeri. Rasio produksi per kilometer persegi masih rendah dibandingkan dengan perusahaan minyak lain yang aktif di Indonesia, menunjukkan Pertamina tidak optimal memanfaatkan cadangan minyaknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Nurhidayah. Pada Fitri dipersilakan. Baiklah, kesimpulannya ialah untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan, perusahaan harus menjalankan fungsinya dengan benar. Fungsi perusahaan yaitu meliputi fungsi keuangan, fungsi pemasaran, fungsi sumber daya manusia, dan fungsi operasi. Fungsi-fungsi ini memiliki perannya masing-masing di perusahaan dan implementasinya saling terkait. Perusahaan membutuhkan berbagai aset seperti mesin, gedung, kendaraan bermotor, persediaan bahan baku, dan lainnya untuk menjalankan usahanya. Karena tanpa ada dana kegiatan dalam perusahaan tersebut, tidak dapat terlaksana. Itulah presentasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.